Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahum nar." Allah berfirman, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Paham enggak, Pak? Siapa yang menyekutukan Allah, Allah akan haramkan surga, tempatnya neraka. Karena orang yang menyekutukan Allah atau sudah divonis musyrik, ketahuilah Bapak, tidak akan ada ampunan baginya. Karena yang mendapatkan janji ampunan hanyalah orang-orang yang mengesahkan Allah. Allah berfirman, wa may, gimana Pak? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan yang tatkala dia meninggal di atas kesyirikannya, dan dia memang musyrik. Enggak hanya sekedar melakukan kesyirikan, tapi memang dia musyrik. Karena saya ulang, enggak semua orang yang jatuh kepada kesyirikan langsung dikasih label apa? Musyrik. Tidak, sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya, penghalangnya. Tapi kalau yang divonis, ini yang disebutkan, kalau sudah divonis memang dia musyrik, terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalangnya, maka enggak akan ada ampunan baginya. Seandainya musyrik itu ada ampunannya, maka Abu Thalib yang lebih pantas untuk diampuni oleh Allah. Membela Islam, didoakan sama Rasulullah, sampai turun ayat makana lin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi, walladzina amanu, demikian orang-orang yang beriman, ayastaghfiru, untuk memintakan ampun lil musyrikin, kepada orang-orang yang orang-orang yang sudah jelas dia min ashabin nar, karena enggak akan ada ampuni, enggak akan Allah ampuni pelaku kesyirikan. Sehingga ini yang selalu kita ingatkan kepada manusia, ingatkan mereka tentang kesyirikan, karena ini sangat berbahaya. Enggak ada gunanya kita ajarkan mereka ibadah, kelebihan ibadah, tapi mereka tenggelam dalam kesyirikan, hangus ibadah mereka, rusak mereka. Makanya para ulama, kenapa mereka begitu tegas, begitu antusias mendakwakan tauhid? Karena percuma mereka, kita telah merusak mereka. Kalau kita ajarkan mereka ibadah-ibadah yang sangat banyak, tapi kita tidak memperkenalkan mereka kesyirikan, sehingga mereka bergeliman dengan kesyirikan, dengan ibadah mereka yang sangat banyak. Tidak ada gunanya. Enggak cukup kita cinta kepada Islam, enggak cukup kita mendukung Islam, enggak cukup kita bangga kepada Islam. Enggak ada apa-apanya kita membanggakan Islam, enggak ada apa-apanya perjuangan kita terhadap Islam kalau kita belum menjauhi kesyirikan. Enggak ada gunanya. Abu Thalib saksinya. Syairnya yang sangat mengenal, kata beliau apa? Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina. Sungguh aku tahu bahwasanya agama yang terbaik yang pernah ada di permukaan bumi itu agamanya Muhammad. Walaul masabbata wahidhara, seandainya bukan karena takut celaan kaumnya, takut mencela nenek moyang, karena kita menyelisih nenek moyang nih kalau kita mengikuti Muhammad. La ra'aitani samhan bidzalika mubina, engkau akan melihat aku tunduk mengikuti, dengan jelas mengikuti agamanya Muhammad. Tapi karena saya belum bisa terima celaan orang-orang kaumku, perjuangan dia membela Nabi SAW, kita gak ada apa-apanya. Tapi ternyata apa? Dimintakan ampun sama Rasulullah, enggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Orang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan janji ampunan hanyalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, meskipun mungkin dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tapi ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.